Assalamualaikum Beb. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Beb? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, sehat Beb. Beb, kedatangan dulu ke sini adalah untuk sedikit berbincang-bincang mengenai sahabil wilayah ini, yakni Habib Hamid bin Abbas Bahashim yang dikenal dengan Habib Basiri. Nah, jadi sedikit ulun ingin mendengar penuturan dari Pian sebagai salah satu buyut dari Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Boleh bisa diceritakan Bib, sekilas mengenai perjalanan beliau hingga meninggalnya, dari awal hidup hingga meninggalnya. Bisa dimulai. Merupakan salah satu keturunan daripada Habib Husin bin Awad Bahashim, yang mana beliau adalah yang pertama kali datang ke Banjarmasin dan menurunkan Bahashim yang ada di Kalimantan. Gitu. Jadi Habib Husin bin Awad Bahashim, beliau menurunkan 8 orang anak. Kemudian salah satunya bernama Habib Abdullah. Habib Abdullah menurunkan Habib Abbas yang merupakan abah daripada Hamid bin Abbas Bahashim. Jadi Habib Abdullah merupakan Habib Hamid merupakan wujud daripada Habib Husin bin Awad. Di pasangan Habib Abbas dan Syarifah Sa'anah, yang mana Habib Abbas dan Syarifah Sa'anah ini bersepupu sama pada Bahashim. Ibu Sa'anah, beliau makam pas di depan di sana waktu mau masuk itu. Nah, kemudian Habib Abbas ini kami dari keluarga banyak, kami masih belum jelas apakah benar apa enggak makam beliau ada di seberang. Cuman masih ada perdebatan di kalangan kami karena apa? Karena memang tidak ada catatan. Itu lumayan sudah lama kan. Sedangkan beliau ini menikah dengan salah seorang keturunan Gusti, yang mana kami Bahashim itu sebenarnya dari awal dari Habib Husin, Habib Husin bin Awad Datuk Sidin menikah dengan anak Sultan Sulaiman, yang bermakam di Kampung Lihung, Matapura. Kalau Gusti Halimah yang merupakan istri Sidin bermakamnya di Kampung Wasah, Kandangan. Kemudian Sidin menurunkan beberapa orang anak, salah satunya anak laki-laki, Hasan, dan 4 orang anak perempuan, banyak Syarifah Maryam, Syarifah Buhaya, dan juga Habib Hasan. Kemudian soalnya kan kita melihat jalurnya dari laki-laki, Habib Hasan pun menurunkan beberapa orang anak, yang satu-satunya laki-laki juga itu abah kami, Habib Idrus. Dan salah satu yang masih ada bersama kita sekarang ini Syarifah Khadijah. Itu adik abah yang paling kecil. Kemudian dari abah menurunkan kami ada 5 orang laki-laki. Habib Fitri, Ulun, Fathur, kemudian Adil, kemudian Ali, dan Habib Fuad. Ada semua di sini. Kami masih ada gitu kan, cuman ada beberapa yang di luar kota. Dan yang perempuannya ada Syarifah Maryam dan Syarifah Turai. Awal lahir beliau di awal kurang lebihnya tahun 1800-an awal. Beliau satu zaman dengan Syekh Surgi Mukti Sungai Jingah, satu zaman.
yang mana Syekh Sogi Mukti merupakan salah satu ulama yang dijadikan panutan oleh masyarakat Banjar pada waktu itu, dijadikan tempat bertanya sebagai ulama yang mengetahui tentang agama, yang mana beliau sekitar 30 tahun menuntut ilmu di Makkah. Nah, Habib Hamid bin Abbas Bashim di usia kurang lebih umur 40, beliau mendapatkan anugerah karomah majlub billah, yang mana karomah ini tidak semua orang mendapatkan anugerah tersebut. Kami istilahnya dari Kang Habaib dan ulama kan ada dua jenis aulia, wali Allah, yang mana yang pertama itu wali kutub. Nah, ini bisa dituntut, bisa dipelajari. Artinya apa? Kita mau belajar mungkin sekian puluh tahun di Makkah dan pelajari ilmu agama dan menguasai pada derajat tertentu, insya Allah akan menjadi seorang wali kutub. Nah, contohnya Jadina Datuk Kelampayan. Nah, beliau adalah salah satu wali kutub. Artinya beliau mencapai tingkat kewalian. Wali kutub artinya yang mana beliau sekian puluh tahun belajar di Makkah, belajar agama. Gitu. Selama kurang lebih 60 tahun dari sejak beliau mendapatkan karomah tersebut, jadi usia 40 sampai kurang lebih 60 tahun sampai usia beliau 100 tahun. Beliau mendapatkan karomah tersebut, di mana beliau selama 60 tahun itu melepaskan diri daripada kehidupan keduniawian. Dia tidak tahu, tidak menginginkan, tidak tahu apapun, tidak melepaskan sifat duniawi. Itu kurang lebihnya. Selama perjalanan beliau itu apa saja Bib, karamah beliau yang mungkin di luar nalar akal kita Bib? Karomah Hamid bin Abbas Bashim ini sebagaimana diceritakan oleh ayah kami sendiri dan juga keluarga dekat kami yang menyaksikan, mendapati langsung bagaimana Habib Hamid menjalani kehidupan sebagai seorang waliullah. Ya, salah satunya beliau berujlah itu naik ke atas pohon kelapa. Pohon kelapa itu dianyam beliau, dan di pohon itu akhirnya satu pohon itu menjadi urung ketupat semua, dijadikan pidin daun dari daun kelapa. Yang mana keluarga itu mengkhawatirkan kalau pindah sidin gugur dari pohon itu dikasih tahu, Beb, kalau pindah gugur Beb, artinya dan alhamdulillah dijaga oleh Allah sampai sidin untung habis menganyam daun ketupat daun kelapa tadi sampai menjadi urung ketupat. Sambil rupanya beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengingat Allah, sambil mesra dengan Allah, karam dengan Allah Ta'ala, sampai untung kada terjadi apapun terhadap sidin. Itu salah satunya. Dan juga banyak beliau juga kadang berendam di rumah, kemudian banyak cerita tentang karomah beliau. Berendam di sungai itu maknanya apa Bib? Itu tadi waktu itu kan sidin pas ada lewat kapal, kita kada tahu apa maksudnya. Dengan sidin melakukan hal seperti itu. Jadi pas waktu itu ada kapal lewat, kapal Belanda yang lewat, yang laju, istilahnya kapal dagang dulu. Pelabuhan kita ya di pelabuhan lama, pelabuhan dagangnya, bukan di Trisakti dulunya. Nah, habis itu dari kapal yang lewat itu tanpa menurunkan kecepatan, laju istilahnya kan. Tiba-tiba pas di depan Habib, pas di Batang itu, pas di depan Habib, tiba-tiba terhenti kapal, terhenti begitu saja. Tanpa diketahui kenapa, padahal itu tidak menurunkan gas tidak menurunkan kecepatan. Sekalinya sidin berdiri
sambil menenteng roda kapal. Masya Rupanya Allah. roda kapal itu rupanya Masya yang di Sidin. Insyaallah. Nah itu yang di istilah kata sudah di tangan Sidin. Itu. Bahkan ada yang karamah yang lain Bib, yang katanya sembari menimba air di sungai. Tuh. Nah itu nggih. Nah Sidin ini kan sumur, ada sumur di depan makam Sidin. Nggih. Sidin seorang yang menabung, menggali dengan tangan beliau. Nah, dan di depan sumur itu ada rumah khalwat beliau, yang mana rumah itu pun tidak bisa kita awam untuk masuk, asal masuk kada bisa. Hanya Sidin yang bisa masuk, yang tahu kayak apa caranya masuk ke dalam itu. Nah tiba-tiba sudah ada di dalam, tiba-tiba sudah ada di luar rumah, gitu. Nah apa namanya, air sumur itu tiba-tiba Sidin ada satu hari ditimbai Sidin di tangga Sidin bergayung. Aku Sidin menolongnya orang pun dari kekaraman kapal. Tidak ada tahu dikira apa kan, sudah utang balik ya Sidin lawan kayu kemuning sambil Sidin menimba air tuh. Dikira kan bapak air sekalinya sehari 2 hari kemudian datang, ada orang datang juragan kapal ternyata, yang mana si juragan ini berterima kasih. Beb, kami terima kasih banyak. Nanti yang tiba-tiba ada datang dan menambali kami ke karaman kapal. Ya apa si juragan ini. Masya Allah. Jadi setelah 2-3 hari kemudian hanyar ketahuan jujur memang ada orang ke karaman itu di laut. Nah, kebocoran kapal dan sudah ditambali, dan memang benar waktu itu bertambal kayu kuning. Masya Allah. Perahunya itu. Masya Allah. Memang banyak sih. Salah satunya juga orang-orang yang berziarah. Kalau Sidin, jadi Sidin ini diziarahi kada hanya pas Sidin wafat, pas Sidin masih hidup pun itu sudah diziarahi orang. Masya Allah. Nah, dalam orang menziarahi itu orang kadang dijolongi orang kan dikasih hadiah gitu kan, uang benggol, uang logam. Kumpulkan Sidin, kumpulkan Habib di tempat Baskom Seng, di Bari Sidin, taruh Sidin aja, Sidin kan tahu pada apa untuk apa gitu. Dikumpulkan, pas sudah penuh itu yang di tempat Seng itu dituang Sidin ke sumur ini, dituang Sidin. Padahal sumur itu waktu itu dangkal kan, tidak sampai selutut, tidak sampai selutut. Dan setelah Sidin membuang apa namanya uang logam tadi, almarhum Abah, ayah Halun dan almarhum Abah itu umurnya kurang lebih umur 7 tahun, 7-8 tahunan. Itu diceburi sama Abah. Oleh Habib Idrus bin Habib Idrus. Nah, Idrus bin Hasan bin Hamid kan yang merupakan cucu daripada Habib Hamid. Dicaburi Abah, ambil uang benggol tuh, satu pun tidak dapat. Masya Allah. Dari uang yang satu baskom yang besar itu, Masya Allah, satu pun tidak dapat. Jadi ke Sidin ini aku kirimi dengan siapa cucu Sidin gitu nah. Dan diceritakan juga oleh salah satu tokoh masyarakat di sini, Guru Sadat. Nah, penziarah, kalau penziarah ini berasal dari mana aja Bib yang datang Bib dalam berziarah ke makam penziarah ini Datuk Habib Abbas Bashir? Dari mancanegara, dari manapun. Dari mancanegara juga ada Bib ya? Ada dari Malaysia, dari Brunei, pokoknya apalagi yang dari Tarim biasanya kalau dari Hadramaut mereka biasanya mencari siapa istilah kata yang seribu wilayah lah istilahnya kan, dan diziarahi lah relaknya seperti itu. Dan masih peziarah ini yang datang tidak ada henti, 24 jam 7 hari seminggu itu kami tidak pernah menghenti makam ini. Dan yang datang ini luar biasa, apalagi kalau ada istilah yang event-event hari-hari tertentu seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, nanti bulan Syawal, nah itu yang biasanya rame.
agak sedikit membludak Beb ya. Iya, kalau di bulan Rajab itu biasanya yang ramai itu membludak itu pas event haul juga. Haul Haul dari Gus kumpul. Sedangkan haul beliau ini dia wafat di tanggal 18 Jumadil Awal tahun 1368. Jadi kurang lebihnya sudah haul beliau yang ke-78 ini. 78 Beb ya? Iya. Ya guys ya. Oke, terima kasih Beb. Baik. Minta redha Beb. Assalamualaikum. Keberkahan. Amin. Dengan adanya aulia Allah yang bermakam di sekitar kita, baik itu di Basiri, dimanapun Sungai Jinga, dan para ulama-ulama kita, mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin.